Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan kelas 6 di bab 1, yaitu berhubungan dengan perguruan seni bela diri Indonesia, yaitu Tapak Suci. Tentunya kita semuanya sudah sangat di luar kepala bahwa kita itu sekolah di mana, di SD Muhammadiyah 09 Plus, yang mana berada di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Durian Sawit 2. Muhammadiyah, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari, adalah organisasi terbesar di Indonesia dengan landasan utamanya yaitu Al-Quran dan hadis sahihah makbulah, hadis yang sahih dan dapat diterima. Kemudian dengan tujuan agar kehidupan umat muslim itu benar-benar sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya, ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu yang murni, tidak dicampur aduk. Dan di antara ajaran Islam yang dianjurkan kepada kita adalah berolahraga, seperti berenang, memanah, berlari, berkuda, dan bergulat. Berbicara tentang bergulat, apa sih bergulat? Bergulat itu dalam arti Kamus Bahasa Indonesia adalah olahraga bela diri dengan cara merangkul dan menjatuhkan lawan atau mengimpitnya. Bergulat ini merupakan salah satu keahlian Rasulullah SAW pada suatu ketika, suatu masa. Nabi SAW bertanding gulat bersama Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, dan Nabi berhasil mengalahkannya sebanyak 2-3 kali. Siapakah Rukanah? Rukanah adalah seorang pemimpin Arab yang sangat terkenal dengan kekuatannya, memiliki badan yang kekar dan besar, kemudian dia juga lincah dalam berkuda. Di awal risalah kenabian Muhammad SAW, Rukanah masih dalam kemusyrikan. Dan dengan kepopulerannya sebagai pegulat hebat, tak seorang pun yang mampu menguncinya sampai tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya besar dan sangat kuat, terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Dengan ototnya yang kekar, tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk membuka hatinya tentang kebenaran ajaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah terhadap Rukanah ini adalah mengajaknya berduel gulat, dan sebagaimana tadi disampaikan, Nabi berhasil mengalahkannya sebanyak 2-3 kali. Sungguh sangat luar biasa Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kenapa kita dianjurkan olahraga gulat? Berdasarkan hadis Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan kaum muslimin menjadi kaum yang lemah. Beliau menginginkan kaum muslimin, kaum mukmin itu menjadi kaum yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap dalam kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah dan janganlah engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Muhammadiyah sebagai organisasi besar di Indonesia memiliki ortom dalam hal bergulat tadi, yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan Tapak Suci ini pun juga sudah menjadi bagian dari pencaksilat Indonesia. Artinya sah di Indonesia dan diakui. Tapak Suci dasarnya adalah akidah Islam, yaitu mengajarkan ajaran Islam bukan sekedar menitik beratkan pada aspek spiritual, bukan sekedar olahraga, akan tetapi menitik beratkan pada aspek mental spiritual, yaitu membentuk sikap, watak, kepribadian sesuai ajaran Islam. Maka dengan bertapak suci dapat diharapkan membentuk kader Muhammadiyah yang cakap, intelek, tangguh, beriman, berakhlak, serta siap mengabdi pada Muhammadiyah, agama, bangsa, dan negara. Kita berlanjut kepada sejarah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nanti bisa kalian baca di buku kalian tentang sejarah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang ada di sini adalah sebagai tambahan informasi bagi kita semuanya. Tapak Suci berawal dari kelahiran Kiai Haji Busyra Syuhada dengan nama kecilnya Ibrahim, putra dari Kiai Syuhada.
Beliau adalah pendekar pencaksilat aliran Banjaran tahun 1872. Kemudian setelah kembali dari Tanah Suci, beliau mendirikan pondok pesantren Binorong di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini kemudian berkembang pesat, dan di antara santrinya adalah Ahyat adik Misan Ibrahim, M. Yasin adik kandung, dan Sudirman yang kelak menjadi jenderal besar, menjadi Panglima TNI. Kemudian di masa yang lain, Kiai Haji Busyra Syuhada pindah ke Yogyakarta karena gerakan perlawanan bersenjata. Akibat dari gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukannya, sehingga ia menjadi sasaran penangkapan yang dilakukan oleh rezim kolonial Belanda. Pencaksilat aliran Banjaran yang pada awalnya dikembangkan melalui pondok pesantren Binorong, akhirnya dikembangkan juga di Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1925, atas restu Kiai Haji Busyra Syuhada, dua muridnya yang tangguh bernama Adi Miyati dan M. Wahid ini membuka perguruan pencaksilat dan menerima murid di Kauman. Pencaksilat tersebut, perguruan tersebut dikenal dengan perguruan Cikauman, sama juga memiliki landasan agama dan kebangsaan yang kuat. Perguruan ini banyak melahirkan pendekar-pendekar muda yang akhirnya mengembangkan cabang perguruan untuk memperluas jangkauan yang lebih luas. M. Syamsuddin, salah satu murid Cikauman yang dinyatakan berhasil dan lulus, diizinkan untuk menerima murid, dan kemudian pada tahun 1930 mendirikan perguruan Seranoman di Kauman bagian utara. Perkembangan perguruan-perguruan ini semakin hari semakin pesat dengan bertambahnya murid yang cukup banyak. Murid-murid di perguruan ini banyak menjadi anggota Laskar Angkatan Perang Sabil untuk melawan penjajah pada saat itu. Lahirnya pendekar-pendekar muda hasil didikan perguruan Cikauman dan Seranoman memungkinkan untuk mendirikan perguruan-perguruan baru. Di antaranya adalah perguruan Kasegu yang didirikan pada tahun 1951 oleh M. Bari Irsyad, murid andalan M. Zahid, pendekar Seranoman. Kemudian atas desakan murid-murid dari perguruan Kasegu kepada M. Bari Irsyad, inilah berinisiatif untuk menggabungkan semua perguruan silat yang sealiran dari Cikauman, Seranoman, dan Kasegu. Namun hal ini ditentang oleh para ulama Kauman dan para pendekar tua yang merasa terlangkahi. Namun pendekatan yang intensif dilakukan oleh para pendekar-pendekar muda ini, dan dengan pertimbangan bahwa harus ada kekuatan fisik yang dimiliki umat Islam dalam menghadapi kekuatan komunis yang pada saat itu selalu melakukan provokasi terhadap umat Islam, maka gagasan untuk menyatukan kembali kekuatan perguruan yang terserak ke dalam satu kekuatan perguruan itu dimulai. Artinya gagasan untuk menyatukan perguruan-perguruan tadi itu kembali dimulai, digaungkan kembali. Akhirnya disepakati untuk menggabungkan kembali kekuatan tersebut, yaitu dengan mendirikan perguruan Tapak Suci pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta, yang merupakan kelanjutan sejarah dari perguruan-perguruan sebelumnya, yaitu Kasegu, Seranoman, Cikauman. Ketua umum pertama pada saat itu adalah Jarnawi Hadi Kusumo. Pada tahun 1966 diselenggarakan Konferensi Nasional 1 Tapak Suci yang merumuskan pemantapan organisasi secara nasional dan perguruan Tapak Suci. Dan perguruan Tapak Suci itu dikembangkan namanya menjadi Gerakan Lembaga Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Itu dilakukan diselenggarakan setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI. Dan secara otomatis setelah itu ditetapkan, maka Tapak Suci menjadi wadah silaturahmi para pendekar yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Dan di tahun 1964, Tapak Suci diterima menjadi organisasi otonom Muhammadiyah di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi pada saat itu, dengan nama perguruan menjadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah, disingkat menjadi Tapak Suci.
Setelah itu, barulah tapak suci berdiri di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Selatan, Jakarta, dan Sumatera Barat, dan kini tapak suci telah menyebar di Singapura, Belanda, Jerman, Austria, dan Mesir. Dan pada tahun 1967 di Tanwir Muhammadiyah, resmilah tapak suci itu ditetapkan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah karena tapak suci Putra Muhammadiyah mampu menjadi wadah untuk pengkaderan Muhammadiyah. Adapun motonya sudah kita ketahui bersama, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Jadi kekuatan kita ada pada iman dan akhlak. Adapun seragamnya sudah kita ketahui juga berwarna merah dan kuning, diresmikan pada Konferensi Nasional 1 Tapak Suci pada tahun 1966 di Yogyakarta. Perancangnya adalah Zundar Wisman dan Anis Susanto. Adapun unsur seragamnya berwarna merah, cincin berwarna kuning, ada 5 cincin di bagian baju dan celana, ada di leher bermakna mental dan spiritual, ada di tangan kanan bermakna persahabatan, di tangan kiri bermakna pertahanan diri, di kaki kanan bermakna olahraga, dan di kaki kiri bermakna seni dan budaya. Kemudian yang ini adalah lambangnya dengan unsur warna kuning, biru, putih, merah, hijau, hitam. Dan itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Lingkaran biru dengan tepi hitam bermakna bertekad bulat mengagungkan asma Allah yang kekal dan abadi. Bunga mawar merah berkelopak hijau melambangkan keharuman, keberanian, dan kesempurnaan. Di tengah-tengah ada telapak tangan terbuka, tangan kanan tentunya terbuka, berjari rapat, ibu jarinya ditekuk menunjukkan keutamaan, tangan kanan utama, jujur, terbuka, persaudaraan dan kerendahan hati. Berjari rapat itu menunjukkan persaudaraan dan ibu jari tertekuk menunjukkan kerendahan hati. Lalu di atasnya ada bunga melati putih berjumlah 11 melambangkan suci, kesucian dalam menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, menjadi 11. Dan yang terakhir, sinar matahari berwarna kuning menunjukkan putra Muhammadiyah. Artinya ada di lingkungan Muhammadiyah, di bawah naungan Muhammadiyah. Demikian, syukran, terima kasih. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.